Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursal sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Yang pertama-tama, yang paling utama, yang diutamakan oleh para alim ulama, marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, agar kita bisa berkumpul pada kesempatan pada kali ini yang insya Allah berkahi. Yang kedua, solawat beriringan salam, selawat bermahkotakan salam, marilah kita junjungkan kepada baginda kita, baginda Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya membawakan materi saya pada kali ini yang bertema moderasi beragama, saya ingin menjelaskan apa itu moderasi beragama. Moderasi merupakan kata yang berasal dari moderation, yang artinya tidak berlebih-lebihan, dan kemudian diserap ke dalam KBBI menjadi moderasi, yang artinya pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Kemudian jika kita satukan dengan kata beragama, maka akan menjadi moderasi beragama, yang mana artinya pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman dalam praktik agama. Para hadirin sekalian, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, keragaman etnis, suku, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingnya di dunia. Indonesia telah mengakui 6 agama. Yang pertama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Para hadirin sekalian, jika kita lihat kembali dari definisi dari moderasi beragama, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman, apakah sifat ekstrem itu buruk? Tentu iya. Jangankan ekstrem, sifat berlebih-lebihan dalam sesuatu merupakan sifat yang buruk juga. Bahkan sifat yang awalnya baik, jika kita lakukan dengan berlebih-lebihan, maka akan menjadi buruk juga pada akhirnya. Contohnya, sifat dermawan. Dermawan merupakan sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat baik. Namun jika kita lakukan dengan berlebih-lebihan, maka akan menjadi sifat pemborosan, dan pemborosan itu tidak baik. Maka kunci dari moderasi beragama adalah tidak berlebih-lebihan. Para hadirin sekalian, apakah moderasi beragama dan moderasi agama itu sama? Tentu tidak. Agama tidak perlu dimoderasi, karena agama itu sendiri telah mengajarkan moderasi, telah mengajarkan keadilan kepada pemeluknya. Oleh karena itu, yang perlu dimoderasi adalah pemeluk-pemeluknya. Namun, tidak sedikit orang-orang yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi, dan kemudian berakhir dengan radikal. Kemudian, apakah toleran dan moderasi beragama itu sama? Toleran dihasilkan dari kita yang bersikap moderasi beragama. Oleh karena itu, moderasi merupakan proses, dan toleran adalah hasil dari proses tersebut. Para hadirin sekalian, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita betapa pentingnya moderasi beragama. Yang pertama adalah mengingatkan kepada saudara-saudara kita bahwa kayanya budaya, bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat unik. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya-budaya Indonesia tersebut. Yang kedua adalah sistem pendidikan Indonesia itu harus adil. Adil yang bagaimana? Adil dalam mempresentasikan agama-agama di Indonesia, bahwasanya semua agama itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan keadilan. Kita tidak boleh mengujarkan kebencian antara sesama hanya karena perbedaan. Kita tidak boleh menyakiti satu sama lain. Dan juga kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 2, "Wa tawa'anul birri wa taqwa wa la tawa'anul itsmi wal udwan." Yang mana artinya tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan. Shadaqallahul adzim. Dan yang ketiga adalah kita harus mengajarkan kepada saudara-saudara kita untuk berpikir kritis. Kenapa begitu? Karena kita jika ingin kita mempelajari sesuatu, kita jika ingin meneliti sesuatu, kita tidak boleh melihat dari satu sudut pandang saja. Kita harus melihat dari beberapa sudut pandang. Karena moderasi itu sendiri berarti jalan tengahnya. Jadi kita tidak boleh memihak dalam satu kubu dengan kubu lainnya. Kita harus menjadi jalan tengahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.